cara membuat lagu yang gampang dan enak. Musik adalah bahasa universal, bukan perkara liriknya yang menjadi universal, melainkan alunan nadanya yang menyiratkan situasi dan kondisi terselip di dalam lagu yang kita dengar. Seperti diketahui, musik bisa didengar oleh berbagai tingkatan masyarakat dunia. Dengan perbedaan suku, agama, dan ras, musik tanpa menggunakan translator bahasa. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara mencipta lagu? Apakah sulit dalam mencipta lagu sendiri? Namun sebelumnya, kami ingatkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tombol lonceng, agar kalian menjadi orang pertama yang tahu video terbaru kami. Terima kasih. Ada 3 cara mencipta lagu. 1. Diawali dari chordnya, lalu nadanya, dan kemudian liriknya. 2. Diawali dari nadanya, lalu chordnya, dan kemudian liriknya. Yang ketiga, diawali dari liriknya, lalu nadanya, dan kemudian chordnya. Di sesi kali ini, saya akan membahas cara mencipta lagu diawali dari chordnya terlebih dahulu. Cara ini adalah cara yang paling gampang dipraktekkan di antara 3 cara yang tadi sudah saya sebutkan. Langkah pertama, kalian harus menentukan pergerakan chordnya dari satu chord menuju ke chord lainnya, atau bisa disebut progresi chordnya. Ada yang bertanya, apakah sembarang saja chord yang dipilih? Jawabnya adalah bebas terbatas. Ini artinya kalian bebas saja mau mulai dari chord apa. Namun untuk chord selanjutnya tentu harus di dalam satu root atau satu nada dasar tertentu. Misalkan pada nada dasar Do sama dengan C, maka tangga chordnya adalah C, D minor, E minor, F, G, A minor, B minor, dan C. Dari tangga chord tersebut, pilih 3 atau 4 chord dan susun berdasar urutan yang kalian inginkan. Sebagai contoh, E minor, C, A minor, dan G. Lalu mainkan dan rasakan apakah susunan tersebut sudah enak menurut kalian sendiri. Jika tidak enak, ubah susunan tersebut sampai kalian menemukan yang dirasa pas. Pada umumnya memilih chord awal selalu sesuai dengan nada dasarnya. Namun mengapa tidak jika kalian memilih ide di luar kebiasaan pendahulu kalian? Begitu juga jika kalian memakai nada dasar Do sama dengan G di dalam membuat lagunya. Maka tangga chord Do sama dengan G adalah G, A minor, B minor, C, D, E minor, F keras minor, dan G. Seperti pada contoh sebelumnya, pilih 3 atau 4 chord dari tangga chord tersebut. Katakanlah G, D, A minor, dan C. Mainkan dan rasakan. Sudahkah enak menurut kalian sendiri? Sekarang kita praktekkan bersama dengan chord G, D, A minor, C, sambil kita memulai menentukan sequence of note atau urutan notasi lagunya dengan cara cukup kalian bergumam saja.
sama, kalian bisa membuat lagu yang berbeda dari lagu yang baru saja kita coba. Dengan demikian, kalian akan memiliki ide yang terus berkembang dan berkembang, sehingga kalian akan mampu mencipta lagu yang bagus menurut diri sendiri maupun menurut orang lain. Bagaimana jika kalian menyanyikannya dalam tanda kutip atau menggumamkannya ketinggian atau terlalu rendah hingga kalian tidak nyaman? Caranya gampang. Kalian tinggal urutkan saja suara kalian pada semua nada dasar yang ada. Perhatikan tangga chord berikut ini. Dan perlu kalian coba satu demi satu sampai kalian menemukan satu nada dasar yang sesuai dengan jenis suara kalian sendiri. Jika di Do sama dengan G, maka chordnya G, D, A minor, dan C. Namun jika di Do sama dengan C, maka chordnya C, G, D minor, dan F. Selanjutnya jika di Do sama dengan D, maka chordnya D, A, E minor, dan G. Namun jika di Do sama dengan E, maka chordnya E, B, F keras minor, dan A. Dan itu seterusnya. Untuk tangga chord yang detail akan saya bahas pada topik lainnya. Setelah bagian verse atau bagian bait selesai kalian buat, maka sekarang lanjutkan dengan membuat bagian refrain. Bagian ini adalah bagian utama dari suatu lagu, yakni inti pesan atau inti cerita liriknya. Perlu diketahui bahwa struktur lagu terdiri dari intro, bait 1, bait 2, bridge, refrain, interlude, coda, dan itu akan saya bahas pada topik tersendiri dengan detail. Chord untuk bagian refrain sebaiknya berbeda dengan chord-chord pada bagian verses atau bagian baitnya. Mengingat refrain adalah bagian utama dari suatu lagu, maka running chord maupun notasinya harus lebih tegas, kuat, enak, berkesan, dan mudah untuk diingat. Ambil contoh, jika bagian baitnya dengan chord G, D, A minor, C, maka bagian refrainnya misalkan seperti ini: G, E minor, C, dan D. Jangan lupa kita memainkan bagian bait dan refrainnya tetap di dalam nada dasar Do sama dengan G. Setelah itu, padukan antara bait dan refrainnya. Kalau perlu buat dua bait sekalian. Jadi susunannya seperti ini: bait 1, bait 2, dan refrain. Perhatikan contoh berikut ini. Sekarang giliran cara membuat liriknya. Ada pertanyaan begini: apakah membuat lirik itu mudah? Jawabnya sangat mudah. Yang terpenting terus tambah jam terbang kalian, baik membuat notasi lagunya maupun lirik lagunya, termasuk perbanyak referensi dari karya sastra, berita, atau dari lirik lagu orang lain. Langkah pertama, tentukan tema liriknya. Banyak pilihan tentang tema,
Gunakan imajinasi kalian untuk menentukan tema apa yang sekiranya cocok dengan notasi lagu dan nuansa chord yang telah kita buat. Dalam hal ini kita coba tema konflik dengan sahabat. Sekarang kita buat kerangka ceritanya terlebih dahulu. Bait 1, kondisi sebelum konflik. Bait kedua, kondisi mulai ada konflik. Bait ketiga, kondisi setelah konflik. Langkah kedua, hitung notasi yang telah kita buat tadi dan hasilnya adalah bait 1 baris pertama ada 7 nada, baris kedua ada 7 nada, baris ketiga ada 7 nada, dan baris keempat 4 nada. Pada bait kedua, baris pertama ada 7 nada, baris kedua 7 nada, baris ketiga 7 nada, baris keempat 7 nada. Pada refrain, baris pertama ada 13 nada, baris kedua 12 nada, baris ketiga 13 nada, dan baris keempat ada 15 nada. Langkah ketiga, buat kata demi kata sesuai kerangka dan jumlah notasi per barisnya. Bait pertama, seiring kita melangkah, terasa begitu indah. Selalu ada ceria yang selalu datang dan pergi. Namun, tidak kusangka, sejak kehadirannya, kamu telah berubah hingga meninggalkan aku. Kau sahabat, adakah salahku? Begitu saja kau menjauhiku. Kau sahabat, adakah salahku? Begitu saja kau pergi dariku, sahabatku. Demikian contohnya. Langkah keempat, lakukan perbaikan jika diperlukan. Langkah ini dilakukan agar lagu mempunyai kesan yang tidak kaku, serta akan membuat pendengarnya terbawa oleh suasana lirik dan notasinya. Dan sekarang langkah terakhir, kalian mesti beri judul pada lirik tersebut. Pilih judul yang semenarik mungkin sehingga membuat orang lain merasa penasaran. Demikian tutorial cara membuat lagu yang gampang dan enak.